Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, kekejaman Zionis belakangan ini dalam memerangi Hamas sudah jauh di ambang batas. Banyak sekali korban yang berjatuhan di kalangan perempuan dan anak-anak yang tidak bersenjata dan hanya rakyat sipil belaka. Kekejaman mereka sudah menuai berbagai protes keras dari berbagai negara di dunia, tapi sampai saat ini, hal itu tidak juga membuat mereka usai menghentikan peperangan. Jika kita melihat kedua belah pihak, mereka sama-sama mempertahankan tanah kelahiran dan tempat tinggalnya. Lalu pertanyaannya, apakah Israel atau Yahudi berhak atas tanah Palestina? Dalam sejarahnya, kedatangan orang-orang Yahudi ke wilayah Timur Tengah, selain dilatar belakangi faktor kekalahan Turki Utsmani di Perang Dunia I atas Inggris dan sekutunya, juga karena faktor ideologi, yakni keinginan Yahudi mendirikan negara yang menerapkan syariat agama menurut versi Yahudi. Pelopornya adalah Theodor Herzl, yang dikenal sebagai Bapak Yahudi modern. Dia bersikukuh pada kitab suci, bahwa kitab suci mereka mengatakan tanah Palestina diwariskan untuk bangsa Yahudi. Alasan yang paling utama kenapa Yahudi memilih tanah Palestina adalah karena tanah tersebut sudah dijanjikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak keturunannya untuk membangun negara di wilayah tersebut, dan mereka mengklaim bahwasannya mereka adalah keturunan dari kekasih Allah itu. Janji itu tertulis dalam kitab Kejadian. Sungguh akan kami berikan tanah ini dari sungai Mesir hingga sungai besar, yakni sungai Ufrat. Karena hal inilah, kaum Yahudi yang fundamentalis maupun yang liberal berbondong-bondong datang ke Palestina untuk menjemput janji di kitab suci mereka. Bahkan kedatangan mereka telah berlangsung sebelum tahun 1948 yang akhirnya menjadi hari jadi negara Israel. Jika kita lihat sejarah, klaim mereka sangat lemah. Pertanyaannya sahabat, jika benar Palestina adalah tanah yang dijanjikan, mengapa klaim ini tidak muncul sejak lama? Bahkan isu ini belum ada saat gerakan politik Zionis muncul di zaman Theodor Herzl. Sebelum memilih Palestina, negara awal yang dipilih oleh Theodor Herzl adalah wilayah Afrika, Amerika Utara, dan El Aris di Sinai, sedangkan Mesir sebagai tanah nasional mereka. Ketika itu nama Palestina sudah sering disebut, tapi tidak muncul sama sekali bahasa tanah yang dijanjikan atau tanah Kanaan. Kecuali setelah bertahun-tahun lamanya, Theodor Herzl juga pernah mengusahakan tempat bagi orang-orang Yahudi di Mozambik dan Kongo. Tokoh-tokoh Zionis lainnya seperti Max Nordau pada tahun 1897 mengusulkan Argentina untuk menjadi negara Yahudi. Lalu pada tahun 1901 ia mengusulkan Siprus dan Uganda tahun 1903. Sekarang kita mencoba merunut sejarah. Nenek moyang bangsa Arabia dari orang-orang Kanaan telah menginjakan kaki di tanah tersebut pada awal tahun 3000 sebelum Masehi. Ada juga yang mengatakan sejak 4000 sebelum Masehi. Sehingga wilayah tersebut diberi nama Kanaan. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya penduduk di sana, daerah itu memiliki 3 bahasa dalam keseharian: bahasa Arab, bahasa Kanaaniyah, dan bahasa Aramia, bahasa yang digunakan Nabi Isa alaihissalam. Menurut Kaj'al al-Majidi, orang-orang Kanaan berasal dari wilayah pesisir Teluk Arabia karena adanya kesamaan-kesamaan dari nama daerah di wilayah pesisir Teluk Arabia pada masa klasik, pada daerah-daerah yang dihuni oleh bangsa Kanaan di wilayah Syam. Selain itu, orang-orang Kanaan berbicara dengan bahasa Semit, bahasa yang digunakan orang-orang Kanaan Ameria yang berasal dari Jazirah Arabia. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam
hijrah dari Aur di Irak menuju Palestina pada pertengahan atau akhir tahun 3000 sebelum Masehi. Dan ada pula yang mengatakan 1500 tahun setelah kedatangan orang-orang Kanaan. Di tempat itulah istri beliau hamil kemudian melahirkan Nabi Ishak, ayah dari Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub mendapat julukan nama Israel karena telah bergulat dengan makhluk ilahi berdasarkan kepercayaan kaum Yahudi. Sahabatku seiman, sampai di sini sudah terlihat bahwa orang-orang Arab telah lebih dulu tinggal di wilayah Palestina dibandingkan dengan nenek moyang bangsa Israel. Jika kita lihat pada sejarahnya, kita sudah bisa mengatakan bahwa sangat sulit mengatakan orang-orang Yahudi memiliki hak atas tanah Palestina. Klaim ini muncul karena Yahudi memiliki negosiasi yang lebih kuat di dunia internasional. Oleh karena itu, sangat sulit mengatakan bahwa Yahudi berhak atas Palestina, meskipun kita tinjau dari sisi sejarah, nasab, dan agamanya. Pertama, lebih rinci akan kita bahas pada sisi sejarahnya. Orang Yahudi selalu berpendapat bahwa mereka mewarisi tanah nenek moyang mereka di Palestina, padahal kita tahu bahwa nenek moyang bangsa Arablah yang pertama kali menginjakkan kaki di Palestina. Sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, orang-orang Kanaan berkuasa memimpin wilayah Palestina selama beberapa lama. Akhirnya daerah tersebut diberi nama dengan tanah Kanaan. Seumpama jika benar nasab mereka bersambung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sangat jelas karena Nabi Ibrahim tidak memiliki kekuasaan di tanah Palestina. Beliau tinggal di daerah tersebut tidak lebih dari 100 tahun saja, dan jumlah keturunan beliau selama itu tidak lebih dari 70 orang. Selain itu, selama sekitar 230 tahun, keturunan Nabi Ibrahim tidak memiliki kekuasaan di Palestina. Setelah itu, mereka pindah ke tanah Mesir dengan alasan karena Nabi Yusuf menjadi penguasa di daerah tersebut. Alasan kedua dari sisi nasab, klaim orang Yahudi, mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Padahal orang-orang Arab Musta'arabah juga merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Bahkan kita ketahui bersama, anak pertama Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Selain itu, sahabatku seiman, orang-orang Yahudi tidak dikenal sebagai kaum yang memiliki tradisi kuat dalam menjaga nasab mereka. Sebaliknya, orang-orang Islam dan Arabia memiliki tradisi kuat dalam hal menjaga nasab. Umat Islam menekankan penjagaan nasab atau keturunan mereka sebagai salah satu di antara 5 hal yang wajib dijaga dalam Islam. Oleh karena itu, Islam melarang keras perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Orang-orang Arab sangat dikenal memiliki tradisi yang kuat dalam menjaga nasab mereka, ikhtiar yang kuat dalam menjaga nasab dengan membuat pohon nasab atau syajaratun nasab. Jika kita bandingkan orang-orang Arab dengan orang-orang Yahudi, sangat jauh berbeda. Sekitar pada abad kedua, para rabi Yahudi merubah tradisi garis keturunan dari bapak menjadi keturunan dari ibu. Hal ini menurut mereka sesuai dengan Talmud. Tradisi ini dipegang kuat dan berkembang di kalangan Yahudi Ortodok, sedangkan Yahudi Amerika tidak mempermasalahkan hal itu. Menurut mereka, jika salah satu di antara orang tua mereka ada yang Yahudi dan anak tersebut tumbuh dalam keimanan Yahudi, maka anak tersebut dikatakan Yahudi. Disinilah kerancuan dalam hal nasab mereka. Alasan ketiga dari sisi agama, kita ketahui bahwa ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah ajaran tauhid dengan mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu hal apapun. Itulah yang kemudian kita kenal sebagai agama Islam. Umat Islam mengimani bahwa tidak ada seorang nabi ataupun rasul pun yang membawa ajaran selain dari ajaran tauhid ini. Oleh karena hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah penisbatan Nabi Ibrahim kepada agama Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah
dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Lalu dalam hal keimanan, para nabi dan rasul yang menyebarkan ajaran tauhid tidak memandang nasab hanya berdasarkan garis keturunan, tetapi juga menyertakan keimanan di dalamnya. Sebagaimana dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Hud, Allah berfirman, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Sahabatku seiman yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengedepankan hubungan keimanan dibandingkan hubungan nasab. Oleh karena hal itu, Allah menyelamatkan pengikut Nabi Nuh dan menggolongkan mereka sebagai keluarganya, lalu menenggelamkan anaknya yang ingkar kepada Allah. Meskipun secara genetik mereka berdua memiliki hubungan darah, lain halnya dengan para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Baiklah sahabatku seiman, jika dikatakan apakah Israel atau Yahudi berhak atas tanah Palestina, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa klaim Yahudi atas tanah Palestina sangat lemah. Mereka tidak memiliki dasar yang kuat dari sisi sejarah, sisi nasab, dan sisi agama. Mereka tidak lebih dari kelompok penjajah yang merebut tanah Palestina dari penduduk aslinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk sahabat yang sudah menyimak sampai selesai dan sudah subscribe channel ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.